gue K2 Nirwana Mental Health Education. Kali ini gue akan ngebahas soal kesehatan mental masih ya, karena gue akan terus berbagi ya, bukan mengedukasi, berbagi ya sebenarnya, berbagi masalah kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu penting banget ya, apalagi di era digital, media digital yang sekarang itu bisa dibilang semua orang bisa bebas beropini apa aja, ngomong apa aja di media digital. Gue akan kasih contoh kasus ya. Tolong sebelumnya teman-teman jangan lihat ini dari kasusnya. Ya ini memang lagi jadi topik perbincangan kasus ini, cuma jangan lihat dari kasusnya. Makanya gue nggak akan kasih lihat kalian ini apa namanya videonya. Gue hanya akan kasih dengar kalian suaranya aja, perbandingannya. Ada hubungannya nggak sih bermedia sosial, main media sosial, medsos ya, era digital ini dengan kesehatan mental? Coba kita cek dulu ya, kita lihat, kita dengar suara ini dulu, kita dengar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Kasihan kamu buang-buang energi. Jadilah artis panutan. Hei, gue gak butuh jadi artis panutan. Gue mau jadi artis, jadi diri gue sendiri, anjing. Gak usah nyuruh-nyuruh gue. Gak usah gue dijadiin panutan. Gak perlu. Tadi ya, gue gak akan sebut namanya, cuman itu yang pasti perempuan, dan itu selebritis lah ya, selebritis. Dia punya followers yang banyak, dia punya Instagram, dia punya YouTube channel, dia punya followersnya banyak, maksudnya fansnya juga banyak. Dia artis, gue nggak perlu sebutin namanya. Cuman kita dengar di situ dia kayaknya lagi marah dengan suatu kondisi, dan sebenarnya itu kalau ditampilkan gambarnya dia itu lagi live lagi live di salah satu akunnya. Dia lagi live dan dia itu marah-marah ke netizen. Itu kondisinya dulu kita bahas kondisinya seperti itu. Karena sekali lagi gue nggak akan tampilin gambarnya, dan gue nggak akan sebut namanya ya. Kita akan apa namanya, kaji ini dari kajian kesehatan mental aja, fokus ke situ aja ya. Yang kedua ada suara ini, dan ini perempuan juga. Ini juga lagi hits sebenarnya, ini berhubungan, ini lagi jadi topik trending ketiga perempuan ini, karena ketiga perempuan ini lagi jadi topik pembicaraan sekarang. Coba kita dengar suara yang kedua nih. Kalian tuh bego, yang bunuh siapa, yang diteriakin siapa gitu loh. Bo ya kalau dendam itu jangan kayak gitu. Ya dendam sama orangnya aja, siapa tersangkanya, ya kan? Itu yang kedua ya. Nah untuk yang kedua itu gue nggak tahu, maksudnya dia bukan selebritis sepertinya, karena gue coba cari cek apa namanya Instagramnya dan lain, ternyata dia bukan selebritis. Dia itu salah satu ketua di salah satu organisasi yang sekarang lagi diperbincangkan orang ya, di salah satu institusi ya, institusi negara. Dan dia ini ada di organisasi tersebut, organisasi yang berdampingan dengan institusi tersebut. Nah
Ada juga yang ketiga perempuan juga. Nah, coba kita dengerin suaranya yang ketiga nih. Allah itu tidak akan bertanya berapa 5 tambah 5, karena jawabannya pasti 10. Tapi Allah bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? Bisa 2 tambah 8, bisa 9 tambah 1, bisa 7 tambah 3, bisa 6 tambah 4. Analogi itu menggambarkan banyak cara untuk meraih hidayah Allah. Bukan hanya satu cara. Sekali lagi yang ditanya bukan 5 tambah 5, tapi 10 bisa berapa tambah berapa. Oke, gimana, lebih adem ya? Lebih adem ya? Cuman gue gak akan fokus di situnya ya. Gue gak akan fokus di situnya. Nah yang ketiga ini dia ini ya, salah satu penggiat televisi juga. Sebenarnya dia jurnalis, apa namanya, followers juga banyak. Dia punya Instagram, dia punya YouTube channel, dia juga punya TikTok yang followers cukup banyak. Kebetulan saya nggak di sini nggak ada paham atau ini like and dislike ya, cuman kebetulan yang ketiga tadi itu saya suka analoginya karena dia menganalogikan hidayah Tuhan itu pakai analogi berhitung. Itu tasawuf ya. Dan beliau ini memang orang tasawuf juga kebetulan. Tapi saya nggak bicara saya ngefans dengan salah satu atau yang lainnya, enggak. Kita akan bicara perbedaan antara ketiga wanita ini. Ini ketiga perempuan ini sama perempuan ya. Saya bukan mendeskripsikan gender ya, cuman kebetulan tiga orang ini perempuan. Yang lagi jadi topik pembicaraan ini gendernya adalah perempuan dengan privilege yang sama ya. Ketiganya punya privilege yang sama ya. Nah yang kedua tadi itu sebenarnya dia bukan artis, tapi karena situasi ini, karena isu ini ya, karena ada isu ini dia jadi naik namanya dia di media sosial. Kita sedang bahas media sosial. Bahaya nggak sih media sosial buat kesehatan mental? Bahaya atau tidak tergantung penggunaannya, karena media sosial itu seperti pisau ya. Media sosial itu kayak pisau. Kalau lu penggunaannya sebagaimana mestinya, ya dia akan berguna untuk potong sayur dan lain-lain. Tapi kalau lo nggak berguna sebagaimana mestinya, ya lu bisa buat bunuh orang, bisa buat bunuh diri, bisa buat melukai diri sendiri, buat melukai orang dan lain-lain. Begitu juga media sosial ya. Gue nggak akan mendiagnosa kesehatan mental ketiga orang ini, enggak. Cuman kita akan spill sedikit aja ya. Ada perilaku ya toksik ya. Ada dua, toksik itu ada dua, ada toksik sama toxic positivity. Toksik itu adalah orang yang perilakunya toksik ya di salah satu, misalkan di salah satu kelompok atau di salah satu lingkungan ya. Dia menjadi toksik atau dia perilakunya itu toksik, perilakunya itu negatif ya, nggak nyenengin dan lain-lain, akhirnya orang di sekitarnya jadi nggak nyaman. Itu toksik, itu perilaku toksik ya. Ada juga toxic positivity. Nah ini yang agak bahaya ya. Toxic positivity itu adalah dia ada di area yang positif ya, orangnya positif ya, dia ada di satu wadah yang positif, cuman dia toksik gitu, cuman dia perilakunya seperti yang pertama tadi. Nah kebetulan yang di sini yang dipakai sama ketiga orang ini sama, adalah media sosial ya. Jadi media sosial itu adalah wadah yang positif ya. Saya nggak akan sebut salah satunya ya, kalian nilai sendiri aja ya.
Cuman ada beberapa di antara tiga itu yang perilakunya toksik. Ya, ini kalau menurut pandangan saya, terserah Anda mau berpendapat, ini pandangan saya sendiri. Ya. Karena dia menyebarkan kebencian ya. Bukan menyebarkan, ya dia menyebarkan kebencian lah. Dia dengan kata-katanya dan lain-lain. Ya, dia berkata-kata tidak pantas di media sosial dan lain-lain. Kenapa sih orang bisa gitu? Banyak ya. Toxic toxic positivity itu banyak dampaknya. Dan salah satu dampaknya adalah semua ini bukan lagi-lagi toxic, insecure, positif overthinking, gaslighting dan lain-lain, itu bukan gangguan mental ya. Sekali lagi itu bukan gangguan mental ya. Itu terjadi sama semua orang. Quarter life crisis itu terjadi sama semua orang. Ya. Itu bukan gangguan analisa ya. Itu bukan analisa ya, bukan gangguan klinis ya. Ya. Dia akan menjadi gangguan klinis, dia akan menjadi gangguan ya ketika perilakunya itu misalkan dia toksik ya. Dia akan menjadi gangguan ketika perilakunya itu menyebabkan gangguan kepada dirinya sendiri ya. Dia nggak bisa keluar dari situ dan menyebabkan gangguan ke orang lain ya. Penyebab dari semua itu apa sih? Penyebab itu sebenarnya salah satunya adalah gampang, salah satunya adalah stres. Semua itu diakibatkan stres. Stres itu, nah ini kalau bicara ini kita buka literasi ya. Stres ini penyebabnya ada 7 ya, ada sebenarnya ada 6 ya. 6 aja kita bacain ya. Salah satunya kepribadian cenderung introvert, harga diri yang rendah, referensi persepsi yang miskin, sedikit dangkal, kemampuan empati yang rendah, kemampuan problem solving yang rendah, toleransi terhadap stres yang rendah ya. Ketika orang ya miskin dengan coping skill atau miskin dengan keahlian untuk atau skill untuk keluar dari satu masalah, dia menjadi stres ya. Contoh adalah cenderung introvert ya. Yang terakhir tadi itu, perempuan yang terakhir itu dia itu pernah admit kalau dia itu pribadi yang introvert ya. Dia introvert, waktu kuliahnya dia nggak banyak teman dan lain-lain. Cuman akhirnya dia bisa keluar dari situ ya. Dia bisa keluar dari situ karena dia punya coping yang bagus ya. Punya coping yang bagus, punya strategi yang bagus, strategi yang bagus untuk keluar dari masalahnya ya. Sehingga dia jadi pribadi yang saya nggak bilang dia bagus juga. Dia jadi pribadi yang sehat ya. Walaupun yang ketiga ini pun ngomongnya agak kritis, frontal dan lain-lain ya. Kalau itu bukan kepribadian, itu karakter ya. Harus dibedakan. Karakternya dia memang begitu. Nah, yang pertama tadi karakternya memang begitu juga. Karakternya meledak ya kan. Dia itu cenderung ya, kalau dia tuh apa adanya orangnya. Kalau itu gue ya gue ya. Cuman yang harus di note ya, kita boleh menjadi kita apa adanya. Maksudnya kalian boleh, kita lah ya semuanya boleh jadi apa adanya. Be yourself itu bagus ya, jadi diri sendiri itu bagus. Cuman itu tidak untuk diekspos ke media, terutama media sosial, karena media sosial ini semuanya menggunakan. Generasi Z itu menggunakan ya, apalagi anak-anak kecil sekarang udah mulai pakai media sosial. Dan di media sosial itu nggak terkontrol, nggak ada filternya. Orang bisa ngomong apa aja, bisa ngomong jorok, bisa maki-maki orang sembarangan dan lain-lain. Artinya apa? Yang tadi saya bilang, 3 perempuan ya, saya rangkum aja, 3 perempuan ya dikasih privilege yang sama ya, privilege sama ya, dengan gender yang sama ya, kognitifnya sama ya, 3-tiganya ini pintar. Pintar mereka, 3-tiganya pintar.
Kalau saya lihat, saya perhatiin, saya ini tiga-tiganya pinter lah ya. Cuman memiliki sudut pandang yang berbeda, ya, dengan mental yang berbeda, ya, outputnya beda. Terbukti ya. Sekali lagi saya ulang ya, tiga orang dengan gender yang sama, ya, dengan kognitif yang sama, pintar dan lain-lain ya. Cuman dengan mental yang berbeda, ya, dengan coping strategi yang berbeda, coping strategi keluar dari stresnya, keluar dari tekanannya ya. Nah, coping strateginya minim, miskin tadi ya, outputnya beda, pasti outputnya beda ya, terbukti ya. Artinya apa? Artinya kalian boleh menggunakan media sosial untuk apa aja, silakan aja, cuman bijak-bijaklah dalam bermedia sosial ya, karena ya apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar ya, itu yang membangun mental dan kepribadian kalian ya. Kita akan buka sedikit gue akan buka sedikit. WHO itu sedang menggadang-gadangkan, sedang benar-benar mencanangkan kesehatan mental ya. Ada 9 kriteria yang menurut WHO yang mentalnya sehat, yaitu dapat menyesuaikan diri, memperoleh kepuasan dari hasil usahanya, merasa lebih puas saat memberi daripada menerima, secara relatif bebas dari rasa tegang dan cemas, berhubungan dengan orang lain secara tolong-menolong dan saling memuaskan, dan lain-lain ya. Itu jiwa yang sehat menurut WHO ya. Nah, kalian nilai sendiri dari 3 orang tadi ya, dari kriteria yang WHO sebutkan tadi, dari ketiga orang tadi ya, dari ke-9 kriteria yang WHO sebutkan ini ya, siapa yang paling bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ya, siapa yang bisa satisfied ya, dengan kepuasan, puas dengan hasil yang diperoleh ya. Karena yang 2 itu yang saya ingat ya, kita puas dengan hasil yang kita peroleh, kita bisa berbuat bisa bilang oke, it's enough, ini cukup ya. Sesuatu yang berlebihan itu di mana-mana nggak, outputnya pasti nggak bagus ya. Sesuatu yang berlebihan itu outputnya nggak bagus, itu bisa dipastiin ya. Kenapa makanya overwhelm itu jadi salah satu masalah juga, karena sesuatu yang overwhelm itu adalah berlebihan, merasa nggak cukup ya, ini nggak cukup, itu nggak cukup, itu nggak cukup, itu nggak cukup. Akhirnya apa? Akhirnya orang jadi ujub, sombong dan lain-lain ya. Makanya pesan gue adalah gini ya, pesan gue ini, bermedia sosial itu bebas, silakan aja bermedia sosial, karena gue juga bermedia sosial ya. Gue juga pakai media sosial gue, kadang gue juga julid-julid, 1 kali, 2 kali, 3 kali julid-julid ya kan. Cuma maksud gue gini ya, maksudnya kalian teman-teman yang jadi panutan ini, yang jadi role model ini, ini kan kalian panutan ini ya, berbijaksanalah dalam bermedia sosial ya. Karena ada jargon bilangnya teach by example ya. Kita itu belajar dari apa yang dicontohkan ya. Kalau yang dipertontonkan kayak tadi gitu ya, ya gimana kita mau belajar. Tapi kalau yang saya dibilang, bukan nggak bilang ketiganya itu ada yang lebih bagus atau enggak ya, cuman kalau yang dipertontonkan, kalau saja ya media sosial itu semuanya mempertontonkan yang kayak ketiga tadi, mungkin kita akan lebih pandai, lebih bijaksana dalam bermedia sosial. Tapi sayangnya kan enggak ya, sayangnya yang ketiga tadi juga kadang mengkritisinya terlalu tajam, ngomongnya terlalu pedes dan lain-lain di media sosial. Berbijak-bijakkan dalam media sosial, pesan saya ya, karena
media kesehatan mental itu bisa terjadi di mana saja, bisa berdampak sama apa aja, sama media sosial, sama film, sama apa yang kita lihat, sama apa yang kita dengar. Itu pesan gue ya. Salam sehat, sehat selalu, salam sehat mental dari Radwa Nirwana Mental Education. Thank you.